ini. Akuan host komentarnya kok ditutup, kenapa host? Jangan rame, jangan dengar dulu Pasir Komentar Kepo. mana? Tunggu dulu. Ini komentar Bentar, handphone bentar, apa ini- komentar? Oh tadi ini kan buat baca anu loh, buat baca Dev Syukur. Tadi buat baca anu referensi itu loh, biar nggak anu. Bentar. Pengaturannya di mana tadi lupa aku. Bentar. Oke. Pengaturannya. Biar bisa baca referensi. polisi mana ini? Ah. Bentar. Kemarin kan Ustaz Pasir. Waalaikumsalam, Bang. Hostnya yang gedein, hostnya digedein, bukan saya. Oh iya, sabar. Ah, dah. Enggak ada keterangan kitabnya itu apa itu. Sebentar. Ini kayaknya sarah ya, kitab ya. Ini kitab kontemporer. Kalau ini kan langsung dari fatwanya Anatul gitu loh. Mustafid, Sarhul Kitab Tauhid. Tulisan, oh iya. Ya memang tulisan ini betul ya, guys. Anda setuju dengan tulisan ini. Enggak ada yang salah di sini. Ya, memang faktanya kan orang sufi itu ada yang kufur juga. Ada ziarah kuburnya juga ada kekufurannya, tawasul juga sama gitu. Di sini Ini bisa Ibn Al Fauzan di sini. Kepo ini salah Al-Fauzan. Pasir Kepo itu. Sebentar. Gini. Kalau berbicara tentang kekafiran seseorang ya, di firqah apapun itu ada. Kalau berbicara tentang kekafiran oknum ya. Karena di situ nanti akan ada oknum-oknum yang melampau. Tapi kalau kita berbicara tentang global, jangan seperti itu Bang Pasir. Ajarannya kemarin tuh membahas ajarannya. Iya. Kita kembali ke ajaran dan kitab-kitabnya dulu. Iya. Nah terus yang saya minta pertanggungjawaban Ustadz Pak Pasir ini, tawasul ada yang sampai kafir itu seperti apa itu? Os dibuat komal biasa saja Os. Makanya jangan-jangan bukan tawasul yang syirik itu. Ternyata mungkin Siap. yang Benar. orang awam yang nggak paham itu. Lalu dituduhlah tawasul yang syirik. Seperti itu. Yang saya Jadi begini Bang Pasir ya, mengapa kamu berdiri di sini? Ya karena kami ingin meluruskan pahaman-pahaman seperti antum ini. Bermudah-mudahan mengkafirkan orang. Apalagi Itu ya, teman Ustaz Pasir, ya? antum tuh, Ustaz Pasir, teman antum tuh, ketika bertemu dengan aswajah langsung kuburiyun, bahaya tuh. Coba Ustadz Pasir narasi dulu. Seperti apa itu kok seperti itu ada perkataan seperti itu munculnya dari mana itu? Pasir Kepo masih ada kehidupan. kemarin tuh gini, ada orang Wahabi dia bawa coret kan, makan babi segala, makan roti. Yang aku bilang masalahnya gini, orang Wahabi ini orang makan roti dituduh makan babi. Nah, ya otomatis tersinggung lah kalau orang makan babi haram, kan tahu semua babi haram. Nah, nggak ada seorang aswaja tuh tersinggung. Kalau andaikan ada orang aswaja makan babi dibilang haram, nggak apa-apa. Tapi yang menjadi masalah kan orang makan roti, ini kan pakai analogi ya, orang makan roti disebut makan babi, ya otomatis tersinggung. Ya makanya juga orang yang ziarah kubur, orang yang bertawasul disebut kuburiyun. Nah ini yang menjadi masalah. Kalau ada orang yang awam, kalau kayak Ustadz kira nggak ada ya, kalau ada orang awam yang nggak paham gitu di agama, kadang sholat nggak seperti itu, ada yang menyembah kubur, misalnya minta ke kuburan dan meyakini kuburan itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, itu bukan tawasul namanya, aku bilang seperti itu. Nah lalu kata Wahabi,
buktikan kalau ada yang misalnya bertawasul atau yang ziarah kubur ya, atau mendoakan disebut kuburiyun. Nah, itu minta datanya tuh asalnya mulanya seperti itu, Ustaz. Emang ada ya Al-Quran dan hadis yang bilang bahwasanya orang bertawasul itu kufur gitu? Ada ya? Kufur itu, tawasul itu karena meminta kepada selain Allah gitu loh Bang. Emang kalau minta ke selain Allah itu kufur langsung gitu, Pak Pasir? Kalau minta ke selain Allah memang kufur gitu. Ya kekufurannya orang musyrikin Quraisy itu kenapa coba? Kalau bukan karena memohon pertolongan dan saya juga luruskan kepada ya. selain Saya Allah. luruskan ya. Gini. Jangan Kita diluruskan itu kan- Bang, gimana mau dilurusin, ini memang benar seperti itu. Iya gini kita Salah, lanjutkan Pasir dulu. Kepo. Kalau menurut Pak Pasir Kepo ya, apakah di Islam itu tidak ada ucapan tasamu? Ucapan tasamu yang sehingga kita tidak bermudah-mudahan mengkafirkan atau mensyirikkan kawan-kawan kita yang lain. Contoh seperti inilah. Contoh seperti ini. Saya lah contoh. Saya itu hakul yakin tidak ada yang dapat memberi manfaat atau memberi mudarat selain Allah. Ya, saya terlilit hutang. Saya terlilit hutang dengan ya sampai tidak tertolongkan. Ya. Terus saya datang ke rumahnya Pak Pasir Kepo. Pak Pasir Kepo saya minta duitnya. Ini dihukumi kufur tidak? Coba dijawab, dihukumi Ya, kufur. maksudnya minta tolong ke orang hidup gitu. Itu kufur apa enggak? Iya. Ini yang dimaksudnya orang mati, antum ini nggak nyambung. Enggak sebentar, ini saya luruskan. Yang dimintai ini kan orang yang sudah mati dalam kuburnya diminta tolong. Nggak nyambung Iya, saya antum minta ini. kalau yang minta yang hidup boleh. Nggak nyambung, nggak nyambung. Antum analoginya Iya, keliru. bukan nggak nyambung. Sekarang begini. Kalau Keliru, saya datang ke keliru. kubur lah. Iya, saya datang ke kubur lah. Ke Yang kita kubur bahas ayah ini saya. kuburan bukan orang hidup, Bang. Iya, bagi tahu saya datang ke kuburan ayah saya. Ayah saya minta restumu gitu. Saya mau menikah gitu, apakah saya dihukumi kafir? Antum ini gimana sih? Orang ke kuburan itu kan minta pertolongan, minta perlindungan. Minta apa? Iya Pak Pasir. Kalau minta sama orang kubur masa sirik? Misalnya Bang Pasir Kepo mati nih, aku datang ke Kan kuburan. gini loh. Pak Pasir Ini Kepo, aku antum minta ini duit. jangan mengelak gitu loh ya. Yang ditekankan di sini adalah memohon perlindungan yang supaya bisa tertolong Bang Pasir Kepo. Bang Pasir Kepo, biar tidak sembarangan klaim, coba datangkan saya satu kitab aswaja yang membolehkan untuk memohon perlindungan dari kubur atau meminta perlindungan dari kubur. Memohon Nah, pertolongan kepada Iya, orang mati. referensinya mana? Iya, referensinya mana? Salah. Makanya gini. Iya, antum referensinya. gimana? Enggak, Cari dulu. saya tanya, yang saya tanya Kenapa itu pertanyaan saya simpel. Anda bilang kan kafir memohon perlindungan kepada kubur atau meminta perlindungan kepada kubur. Yang saya tanya itu, ada ndak referensi dari kitab Ahli Sunnah wal Jamaah yang membolehkan, kami Asy'ariyah, yang membolehkan hal seperti itu yang Anda klaim tadi itu? Biar tidak klaim, referensinya aja biar cepat. Maksudnya apa ini Hilman ini nggak nyambung? Anda tadi Hilman. mengklaim itu kan tuduhan kepada kami. Siapa yang nuduh siapa? Anda Saya nuduh apa? bilang katanya meminta perlindungan kepada kuburan. Dia ada oknum yang Iya, melakukan oke, hal adanya itu di tersebut. mana? Memohon. Adanya itu di mana? Adanya dari Sunni, dari Ahli Sunnah wal Jamaah itu di mana tertulis? Dari orang-orang yang mempraktekkan ziarah kubur itu. Saya tanya tertulis di mana? Nah, kok tertulis antum ini nggak nyambung, orang praktek mau ditulis gimana? Nah, kalau praktek memang Anda tahu kalau itu orang aswaja. Saya tahu. Anda sudah tanya. Tanya gimana antum Oke, ini? mana buktinya? Bukti. Mana buktinya
buktinya kalau dia itu orang aswaja? Yang sering minta-minta Orang dia ke tahlilan, kuburan tuh dia Enggak, saya. mana buktinya? Saya enggak tanya dia tahlilan atau apa, saya tanya Maulidan, bukti. dia tahlilan. Memang Iya, saya tanya buktinya adalah mana? antum banyak banyak mengelak antum ini. Nah, kan? Bukannya Klaim, antum kok. fokus Lain, untuk ada yang ikut Ya, tahlilan. kita cuman tanya begini, sudah ya? Sedikit. Sudah ya, maksudnya berbicara saya cuma nih, mau bilang begini. berbicara sedikit. Saya Mang Agus. Ya kita cuman mau, kalau antum mau lanjutkan diskusi, lanjutkan saja. Cuman ya saya pengen bilang ke kawan-kawan, ya sudah, intinya itu kan cuman tuduhan kebohongan yang dia bangun tanpa ada dasar bukti. Kalas, selesai. Antum yakin Ya, mana bahwa bukti? ada enggak? Antum tahu dari mana kalau orang yang datang ke kuburan itu selalu minta kepada Allah, bukan ke yang mati? Antum tahu dari Saya mana? yakin, wong saya datang ke kuburan minta Dari kepada mana Allah. antum? Oh, saya Emang pelaku. antum tahu seluruh hati manusia. Saya pelaku pribadi kok. Saya datang ke kuburan doakan orang tua saya. Orang Kenapa? berilmu, Emang? bukan orang awam. Ya, bagaimana Anda menghukumi orang awam? Enggak Emang nyambung, antum. Masa kenapa antum menyamakan sih diri kalau antum dengan minta orang Nah, awam? sekarang saya tanya, antum bilang itu kan orang awam. Buktinya di mana orang awam melakukan seperti itu? Meratakan semua Bang Pasir. Ya. Gimana antum? Memang saya harus ngerekam, harus Iya, Anda kan mengklaim. Anda kan mengklaim, beda halnya saya menceritakan kejadian diri saya sendiri. Saya datang ke kuburan, minta ampunan Udah, untuk. Irwan. Antum ini harusnya antum itu Kenapa? fokus Anda kok mengedukasi diminta bukti tidak bisa saudara-saudara itu yang mendatangkan pergi ke kuburan, ziarah kubur, supaya mereka tuh jangan sampai salah memohon pertolongan. Iya, Bukan orang yang makanya mati. saya tanya, yang Anda klaim tadi itu mana buktinya kalau terjadi? Buktinya saya sendiri yang bertanya, tapi memang tidak saya Mana? Kalau memang Anda bertanya kepada itu, coba bukti nyambung. digitalnya ada enggak? Coba lihat. nggak ada loh. Kalau enggak berarti bohong. sama orang kuburan itu Sedikit saya berbicara sedikit. Kalau dikatakan kata Kang Pasir Kepu mengatakan yang datang ke kuburan itu dikatakan musyrik meminta hajat. Ini saya perkataan dari Imam Syafi'i ini. Saya dengarkan Pak Pasir Kepu. Al Imam Syafi'i radhiyallahu anhu lama kana bi Baghdad faqaja anhu qala inilah tabarraku bi Abi Hanifah wa ajiu ila qabri fi kulli yawmin ya'ni zairan fa idza aradtu li hajatun suqtu raqataini Bagus, dengarkan dulu. Tabaruk itu beda, tabaruk itu beda sama. Assalamualaikum. Itu juga nggak nyambung. Nah, bukan kalau- saya bacakan. kalau Saya Nggak antum- nyambung Agus, tabaruk itu tabaruk beda. Enggak, Bukan, kalau antum dengarkan dulu, bilang dengarkan dulu. Gimana ini nggak nyambung? Assalamualaikum. Dengarkan dulu. Teman aswaja ini banyak nggak nyambung. ya sudah, Waalaikumsalam. Kita buktikan sebenarnya yang enggak nyambung siapa. Gini. Para Ustadz, kalau Pasir Kepu nggak bisa mendatangkan bukti, berarti dia klaim berusta. Begini. Nah, Kalau tidak bisa mendatangkan rekaman, bukti rekaman, berarti Pasir Kepu lagi berdusta. Kalau aneh punya bukti rekaman, mau lihat gak rekaman bukti aneh? Dabling beb. Jairon. Ada bukti rekamannya kalau mau lihat Wahabi nih, ada bukti rekamannya. Apa namanya? Fatwa sodomi wajib. dulu ya. Saya coba mir dulu. Wahabi ajaran sesat, membolehkan bahkan mewajibkan sodomi, ada rekamannya nih. Mendingan bahas ini aja dulu. Pakai mau bicara agama, sodomi aja diwajibkan. Tertibkan dulu antum sesama antum Dengarkan dulu, Pasir tertibkan Kepu. dulu. Dengarkan ini ila qabrihi fi kulli yaumin yakni zairon. Tertibkan Ini dulu dengarkan. siapa yang mau bicara ini, jangan Siap. yakni jairon nih, kalimatnya yakni jairon. Kalau kamu dikatakan itu tawar, ini kalimatnya fi kulli yaumin yakni zairon. Faida aradtu li hajatun sholaitu rakaataini wajitu ila qabri wa sa'atullah ta'ala al hajah indahu fatukdoli hajati syari'an. Kalau Anda mengatakan begitu, mengatakan tidak boleh hajat kepada orang mati, ini bertentangan dengan Imam Syafi'i. Karena Anda mengatakan nggak pengikut salat, tapi Anda itu nyambung. bertentangan Antum dengan menuduh Imam masalah. Syafi'i minta kepada orang mati gitu. Dengarkan dulu, jangan memotong atau pembicaraan. Enggak, antum memfitnah Imam Syafi'i meminta memohon kepada orang mati gitu.
Dengarkan faida arotuli hajati, kamu bisa paham gak? Faida arotu ini kamu bisa bahasa Arab gak? bahasa Arab. Kata ini Pasir Kepu nggak bisa bahasa Arab. wajitu ila qabri wa sa'altullah ta'ala ini al hajah indahu fatuk loli hajati saringan. Pasir Kepu nggak bisa bahasa Nggak Arab. bisa. Nggak bisa bahasa Arab, dia nggak paham itu tadi. Jangan motong-motong Pasir Kepu, makanya saya mute. Gantian kita itu bingung yang dengerin itu. Nggak mau tapi mana Pasir Kepu? jangan motong orang bicara. Di mute dia langsung lari. Enggak, gini Pasir Kepu, kalau ada orang bicara jangan nabrak gitu loh. Kita enak dengerin gitu loh. Gantian nanti juga dikasih waktu. Oh. Dia nggak bisa bahasa Sebenarnya Arab. saya Nek, Abang Jo, saya mau tanya pada Pasir Kepu, apakah boleh bertawasul dengan binatang ternakan? Itu dulu. Saya mau tanya dia itu tadi. Udah nggak ada, Itu Bang. ulama- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu ulama Wahabi loh, tawasul dengan binatang. Saya ada Warhamna bi bahaimina. saya ada rekamannya. Kalau mau lihat saya ada rekamannya. Jadi yang dimaksud tawasul boleh kepada yang hidup, kepada sapi gitu, binatang ternak sapi. Ini Hindu. Persoalannya Bib, apakah Nabi mengajarkan tawasul pada sapi? Apakah boleh? Itu dia. Gimana, Bang putar Pasir? beb, nanti direkam beb. Iya, sekarang begini diputar beb, nanti kini kerekam biar diupload. Pasir Kepu kan Foto menuduh deh, orang yang tunjuk. berziarah kubur itu tawasul kepada kuburan, menyembah kuburan. Sedangkan dia nggak ada bukti rekamannya. Terus dia balik nanya, apakah kamu tahu Ustadz Hilman, kalau yang berdoa di kuburan itu dia mendoakan si mayit atau dia minta kepada si mayit? Loh, ini kan urusan hati orang. Terus yang dia sebaliknya dia nuduh kita tuh minta menyembah kuburan, emang dia tahu isi hati kita waktu kita berdoa? Kalau dia bisa nuduh kita tentang isi hati orang, tapi kalau kita yakin dengan isi hati orang itu tidak menyembah kubur, dia minta bukti. Sedangkan dia tidak bisa mendatangkan bukti, ini kan nggak adil. Terus satu lagi, kalau dia katakan ini hanya boleh tawasul kepada yang masih hidup, maksudnya apa? Binatang ternak. Saya ada rekamannya, ada bukti. Kalau dia ngomong nggak pakai bukti, kalau saya ada bukti. Tawasul dengan sapi ya, binatang ternak ada. Mewajibkan sodomi ada. Kencing babi suci ada. Onani tidak membatalkan puasa ada. Rekamannya. Mau bahas yang mana? Silakan pilih. Rekamannya semua Pasir. fakta. Ini fakta. Lagian gini ya, Pasir Kepu. Pasir Kepu ini analoginya salah ketika menyamakan tawasul dengan praktek yang dipraktekkan oleh kafir Quraisy dulu. Kafir Quraisy itu kepada berhala itu bukan hanya tawasul saja, tapi mereka itu terang-terangan menyembah berhala-berhala itu. Salah jika Memahaminya. orang Quraisy, kafir Quraisy disamaratakan dengan tawasul, kan kocak. Kalau saya nih mohon maaf pendatang baru tadi mampir ke room ini karena saya lihat ada Pasir Kepu. Itu karena Pasir Kepunya sudah tidak ada ya saya diam aja. Wahabi ini kadang-kadang suka Pasir Kepu masih ada. Ditunjukkan Saya ibaratnya Ustaz Inman. Enggak, saya itu cuma mau bahas. Soalnya dia bilang begini, kamu ini enggak nyambung. Ya, saya mau tanya ke dia sebenarnya yang enggak nyambung itu siapa? Kan yang dibahas tadi dari awal, ya seandainya dia masih ada sih. Itu Ibaro ini. Yang ada di kitab I'anatul Mustafid. Kan dia pun tadi enggak tahu dari kitab apa ini, penulisnya siapa enggak tahu. Padahal ini kitab yang dibahas kan Ibaro ini. Hatta sami'na doa ini. Bang ini Hatta di bawah sami'na. katanya, di bawah nih katanya harus ada kursi kosong 3 biar enak Wahabi naik. Ya udah, saya turun dulu biar Wahabinya naik dulu 2 lagi ya. Ya mana mantap bang, mana. Saya di bawah ya. Saya di bawah. Ibarohnya itu kan berangkat dari pembahasannya itu kan berangkat dari sini, terus dia bilang ada tawasul yang dibolehkan, ada tawasul yang kufur. Masalahnya kan berangkatnya pembahasan itu dari ini kitab I'anatul Mustafid bisyarhi kitab Tauhid, penulisnya Soleh Fauzan, dia sarahi kitabnya si Dungu Ibnu Abdul Wahab. Nah,
Terus yang dibahas itu kan terkait ada lafadz ila dinil kuburiyah ini, sehingga masuk ke pembahasan tawasul dan tawarruk. Kemudian Mang Agus tadi bawakan ibaro dari sini, ada di Tarikh Baghdad yang antum bacakan tadi. Itu kan Imam Syafi'i berkata, ini la atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabrihi fi kulli yaumin, yakni zairan. Ini kan yang dibahas oleh Mang Agus tadi. Terus dibilang ndak nyambung. Loh, kalau ndak nyambung berarti dia ndak paham pembahasan di I'anatul Mustafid. Makanya orang-orang Wahabi ini mbok yo kalau bisa jangan, ya bacalah kitab-kitab ulama kalian biar tidak kacau pemahaman. Nah, pembahasan tentang iladini sufia wa iladinil kuburia itu ada di bab ini, nama babnya ini babut tasik, babu man tabarroka bisyajaratin aw hajarin wa nahwihima. Ini pembahasan tentang Soleh Fauzan itu mengomentari orang-orang yang bertabaruk, sampai dia bilang kalau berpindah dari satu agama ke agama sufi atau agama kuburia. Lah kok dibawakan? Saya beberapa kali nge-DM dia nggak ada jawaban. Aneh ini yakin Bang Andir, Wahabi itu tidak ada yang paham ilmu hadis, ilmu usulul hadis ya. Yang saya maksud ilmu usulul hadis itu kayaknya Wahabi di Indo tidak ada yang paham. Hatta yang paling diustadkan di TikTok ini, Bang Mandar itu anak pernah tanya, antum pernah belajar enggak ilmu mustalahul hadis? Dia bilang ilmu usulul hadis atau mustalahul hadis. Dia bilang enggak pernah. Antum pernah baca satu kitab saja tentang usulul hadis? Enggak pernah juga. Ya, enggak pernah kok bisa menghukumi ini doif, ini soheh. Makanya anak pengen cari, kalau bisa ada dari kalangan Wahabi, terserahlah dari Wahabi ke atau Ikhwanul Muslimin ke Salafi atau Wahdatul Islamiyah, sembarang. Yang penting paham ilmu mustalahul hadis, kita diskusi terkait hadis-hadis yang mereka anggap doif. Kan gampang tuh mereka mendoifkan hadis. Nah, sampai di mana sih pengetahuan kalian terkait mustalahul hadis itu? Tahu ndak apa namanya? Pembahasan tentang mustabih wal mutasyabih, muftarik wal muttafiq, itu anak yakin tidak tahu itu. Ya sudahlah, tapi ya namanya Wahabi. Bahkan Sultan Mataram pun sampai sekarang ketika bilang doib Asar Bilal bin Haris, sampai sekarang tidak ada tuh jawaban dari dia kenapa Asar Bilal bin Haris dikatakan doib. Ana itu sampai sekarang bingung. Orang mengatakan hadis satu riwayat doif karena bertentangan dengan ayat Al-Quran. Loh, itu dia itu kan doif itu ditinjau dari sanatnya. Kalau pembahasan ta'arud dilihat ta'arud itu kan ada madlul dengan matan. Nah, itu makanya aneh kok bilang doif tapi yang dia bahas alasannya itu karena ta'arud. Doif itu pembahasan kan cuma 5, syarat itu kan cuma 5, seharusnya dari 5 itu yang bermasalahnya di mana. Kadang aneh kalau lihat Wahabi bicara hadis itu. Agak aneh.